Ustazah Iput. Apa kabar Ustazah Iput? Baik, Ustazah sehat. Alhamdulillah. Ustazah bagaimana? Ya, sehat juga. Di Kamis pagi ini tadi sudah aktivitas apa Ustazah? Pagi ini tadi sudah bertemu anak-anak untuk menanyakan kabar sama piket. Piket juga ya Ustazah. Jadi saya ganggu sebentar Ustazah untuk pasca observasi. Kalau tidak salah kemarin panjenengan observasi kisaran Oktober ya, di kelas, observasi di kelas. Sudah sempat melihat videonya sendiri Ustazah? Iya, sudah sedikit. Sudah sedikit. Tapi paling saya kan sudah melakukan dan bisa berefleksi ya. Iya. Jadi hari ini itu kita refleksi bareng untuk pembelajaran yang sudah saya praktekkan dan sudah saya pelajari juga. Kira-kira nih sudah menemukan dari video panjenengan sendiri bisa menemukan apa kira-kira temuan-temuan kira-kira bagaimana? Mungkin dari rencana sama pelaksanaannya bagaimana, terus responnya anak-anak bagaimana? Kalau rencana itu kan memang kemarin itu rencananya praktikum ya, dan praktikum cek golongan darah, kemudian pakai metodenya tetap discovery learning itu saja. Jadi anak-anak biar menemukan sendiri bedanya golongan darah A, B, O dan AB itu seperti apa. Kemudian anak juga menemukan selain golongan darah AB ada golongan darah resus. Nah kemudian kemarin itu misinya itu adalah ternyata di waktunya itu sepertinya kurang. Jadi sebelum masuk ke kelas 8B yang saya pakai untuk observasi, di 8A itu sudah saya trial gitu loh. Itu kalau satu persatu anak itu ternyata memang waktunya tidak cukup. Kalau harus sampai dari awal anak-anak pengetahuan awal, kemudian habis itu anak-anak praktikum sampai ke kesimpulan itu tuh tidak cukup waktunya. Akhirnya waktu yang di kelasnya observasi itu saya bikin per kelompok gitu. Itu pun juga kelompok tapi yang dites enggak individual ya? Enggak, jadi perwakilan kelompok saja. Nah itu sebenarnya anak-anak itu sedih, soalnya pengennya semuanya. Iya. Terus minggu depannya saya janjiin untuk tes lagi. Berarti pas waktu observasi kemarin kelompok ya satu aja. Kelompok. Tujuannya akhirnya adalah bukan untuk mengetahui apa darahnya masing-masing, tapi paling tidak tahu prosedur bagaimana untuk membedakan gitu ya. Oke. Kira-kira selain waktu dan butuh waktu yang banyak itu karena alatnya kurang kali atau bagaimana? Kalau alatnya enggak kok. Soalnya pun kalau misalkan kita berikan alat yang banyak, anak-anak tuh enggak siap nyeteki sendirinya gitu loh. Jadi ada yang saya cetekan, ada yang dicetekan temannya gitu. Ada bahkan yang enggak pakai alat itu bisa anak-anak itu langsung ditusuk begitu kita mau. Kemarin itu kendalanya itu jadi kurang waktu aja kalau misalkan ternyata observasi pembuatan video kemarin itu dengan praktikum itu sepertinya yang kurang ketika memang harus satu anak yang harus mengetahui gitu ya. Tapi tujuan anak-anak biar tahu golongan darah itu hubungannya sama materinya itu apa Ustazah? Ada di materi kita itu tentang mengetahui sistem golongan darah AB, ABO sama resus itu memang ada ya. Terus habis mereka tahu itu ada materi lanjutannya itu apa Ustazah? Kalau materi lanjutannya itu nanti berhubungan sama penyakit kelainannya, kemudian ada ketika diversuskan itu ya juga ya. Terus jenis-jenis darah, jadi anak tahu ada golongan darah. Cuman kemarin enggak kita praktikumkan golongan darah, bukan golongan darah, jenis darah eritrosit. Itu juga ya. Lebih pada jenis golongan A, B, C. Dari antusias anak-anak kalau saya lihat sekilas ya Ustazah ya, kemarin sangat antusias ya. Pertanyaannya saja kontekstual sekali. Ustazah kalau gimana kalau gitu ya. Sangat antusias sekali ya. Ternyata dan karena memang benar-benar berhubungan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Mungkin ada kendala lain Ustazah selain waktu. Enggak ada ya. Kemarin untuk tentang penilaiannya akhirnya bagaimana Ustazah untuk praktikum? Kemarin itu akhirnya kalau saya itu menilainya itu dari
ini presentasi. Kan sempat ada presentasi dari beberapa kelompok. Semuanya kok sudah semua kelompok itu sudah presentasi semua ya Kak? Sudah presentasi semua. Jadi mereka kan di situ kan di LKPD-nya ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Nah, ini berarti dari LKPD juga dari ya? LKPD itu refleksinya itu adalah anak-anak tidak bisa menyimpulkan langsung kan? Jadi harus kita tuntut kayak dari 5 siswa dalam satu kelompok yang memiliki golongan darah ini adalah berapa orang? Itu tak bisa ya? Iya. Berarti harus untuk menyimpulkan itu ternyata anak-anak butuh di clue gitu ya? Iya, terus ada clue-nya. Jadi kemarin saya buatkan kata-katanya, mereka tinggal ngisi berapa anaknya, dari berapa anak ke berapa anak itu. Gitu. Tinggal ngisi itunya aja. Anak-anak belum siap untuk itu ya kayak menyimpulkan ya. Iya. Tapi Terus pembuatan tabel gitu tuh loh Ustazah, pembuatan tabel kayak kalau golongan darah A diberi reagen ini itu menggumpal atau tidak itu juga harus dibuatkan kita yang buat tabel, anak-anak tinggal ngisi. Menggumpal tidak menggumpal tidak menggumpal. Masih perlu apa ya? Ini kelas 8 kan ya? Iya, masih kelas 8. Hanya memang perlu tuntunan apa ya? Lebih pada kayak apa ya? Kita yang menyediakan, mereka tinggal dulu ya. Dan sepertinya kelas 8 itu perlu petunjuk yang harus sangat jelas sekali. Tapi nanti perlu di apa ya? Di apa namanya? Sudah diupdate. Ketika sekarang kan sudah untuk menyimpulkan panjenengan kan sudah ngasih kata-katanya dulu. Nah mungkin di pertemuan selanjutnya itu anak-anak suruh menyimpulkan, tapi dengan acuan coba lihat RKPD kemarin dibuat seperti itu, jadi tidak terus menerus itu diberi apa ya ya maksudnya ditunjuk aja, dan akhirnya anak-anak tidak akan bisa berkreasi seterusnya gitu ya. Mungkin pesan saya biar anak-anak terbiasa untuk menyimpulkan itu seperti ini kan di bagian akhir, atau di LKPD selanjutnya misalnya jenengan itu punya subnya kan, misalnya LKPD 1 itu nanti bagian membedakan golongan darah ya, yang kedua itu mungkin apanya gitu. Nah yang pertama itu kesimpulannya jenengan tuntun. Nah yang kedua coba sampean buat kesimpulan seperti yang aktivitas 1 itu kan bisa, jadi biar sama-sama anak-anak bisa proses belajar ya intinya kan. Dan dari hasil diskusi sama teman-teman yang lain juga seperti itu di kelas 8. Ternyata saya kira kelas 8 usaha bisa lah seperti ini. Ternyata memang kalau saya bisa bantu simpulkan teman-teman anak-anak kelas 8 ini benar-benar perlu ini ditarik ulur, nggak bisa langsung langsung simpulkan gitu, nggak bisa. Praktikum juga coba baca langkah-langkahnya gitu saja, mereka kayaknya masih bingung baca langkah-langkah harus, tapi mereka pasti mintanya itu yang instan gitu dari rupanya nggak mau baca gitu. Nah itu saya minta bantuan gimana mereka kelas 8 sekarang kan apa-apa kan udah berhubungan dengan AKM ya misalnya, maka nanti di kelas pas akhir pas UTBK misalnya anak-anak itu mau meneruskan soalnya kan sudah berbau literasi semuanya, ada stimulusnya kan, baca tabel menyimpulkan dan sebagainya. Jadi barangkali di sela-sela pembelajaran itu tolong dibantu anak-anak itu ada proses literasi di mana anak-anak itu mau membaca buku. Dan contoh misalnya asesmennya itu kalau anak-anak dikasih soal itu bukan berarti tidak menarik sih soal itu, tapi dibuat kayak permainan game dan sebagainya kan anak-anak itu pasti terpaksa untuk membaca kan. Nah itu kan mengarah pada arah-arah ya apa caranya mau membaca teks ada di buku. Dulu bukunya kan stabilo kan, sekarang bersih menjaga kesucian ya anak-anak itu ya. Yang mungkin kan kalau biologi kan lebih pada anak-anak butuh baca buku ya saudara untuk mengetahui pengetahuan ya. Oh iya, terus ini saudara, kenapa enggak di lab aja? Kemarin itu ini kalau di lab itu saudara, anak-anak tuh gampang terdistraksi. Jadi enggak malah fokus ke pelajarannya, malah ustazah ini apa gitu. Jadi kan itu buat observasi ya kemarin jadinya itu. Nah, tapi kemarin itu biasanya kenapa ya enggak dilihat. Terus itu ya karena itu tadi pernah tak coba di lab yang praktikum sebelumnya kan tentang pencernaan. Nah itu juga gitu. Jadi yang teman yang fokus
ini ya pas ini fokus di sini, yang lainnya itu sudah ini apa, sudah ini apa, Malah kita tanya kapan pakai patung-patung ini ini gitu. gitu ya. Iya. Itu biar penjenengan tidak ngasih materi kayaknya sama Iya. nah, itu sudah. Tapi lain kali coba dipakai di lab ya Ustaz. Iya. Insya Allah sedang mengusahakan labnya nanti juga ada CD-nya Oh, di lab iya. kita itu. Jadi lebih anak-anak mana biar lebih mungkin ada lagi yang perlu disampaikan saudara dari presentasi kemarin. Kalau observasi kemarin sepertinya tidak, Tidak, udah ya, cuman benar. anak-anak itu memang kayaknya lebih suka aktivitas fisik. Itu sih gitu ya. Iya. Kayak kemarin itu sepertinya tidak ada yang ngantuk. Tidak Yang ada. pertama, terus yang kedua itu saya suka pertanyaan-pertanyaannya mereka. Jadi Iya. kontekstual sekali. Itu untuk awal titik gitu kan Iya, ya. iya, Tapi iya. ya apa ya mereka tahu dan akhirnya ditanyakan gitu Iya. yang hubungannya sama golongan darah. Ya saudara. Itu kan termasuk apa ya saudara? Panjana sudah melakukan diferensiasi proses. Ya prosesnya. Jadi anak-anak itu kan masing-masing disuruh proses apa pengambilan darah. Itu kan sudah masuk proses diferensiasi proses. Jadi anak yang dari hasil yang berbeda-beda mereka dapat menyimpulkan itu kan sudah diferensiasi proses. Terus kontennya kemarin kalau nggak salah kita pakai PPT enggak ya? Enggak ya? Nggak, Tapi PPT. kan sudah ke kontekstual sekali yang dengan stimulusnya di awal. Jadi anak-anak akhirnya pas pembelajaran itu dan juga pertanyaannya itu sangat sudah kontekstual. Terus kemarin sempat refleksi nggak ya saudara? Selain itu refleksi. Refleksi itu Refleksi itu yang kayak apa ya? Bagaimana pembelajaran Oh, enggak. anak ya? Enggak, iya. Sekali itu perlu di apa ya? Kayak gini kan kita Nggih, refleksinya nggih. itu ya dengan lihat video Ya. terus kita obrolkan. Kayaknya penting sekali refleksi pas waktu pembelajaran. Paling tidak dapat feedback dari anak-anak usaha. Iya. Ayo apa kira-kira bagaimana masukannya dan sebagainya gitu boleh di Iya. apa dengan kata-kata juga boleh. Bagaimana ngantuk? Apakah hari ini masih ngantuk sama pembelajaran? Itu kan sudah dikatakan itu ya. Jadi usahakan setiap kali pembelajaran nanti ada bentuk refleksi, bentuk perhatian kita pada anak-anak lah. Selain menyimpulkan pelajaran, jadi kita sudah belajar ini ya, sudah paham ini, dan terakhir itu tadi. Oke, terus ada refleksi ya saudara. Oke, itu untuk RPP-nya sudah diupload di Sudah. itu ya, nanti Oh, yang di mana? yang di Simantat. Oh, iya. Ya, Kalau dan itu. ngasih observasi. Iya. Saya lihat ini sudah. Oke, ada yang perlu disampaikan lagi saudara itu? Sudah cukup. Terima kasih ya saudara Iya, sudah sama-sama. belajar bareng lagi sama saya pada pasca observasi melalui refleksi. Jadi terima kasih sudah berkenan untuk memvideo pembelajaran. Jadi barangkali bisa diteruskan ketika pembelajaran bisa divideo lagi, paling tidak untuk refleksi diri kita. Untuk apakah pembelajaran kita itu sudah sesuai atau tidak, itu kan kalau melihat video kita sendiri selain membayangkan yang sudah apa belum ya, kadang-kadang kita juga lupa. Ini memang mungkin salah satunya dengan video, atau kalau memang tidak video paling tidak direkam saja. Oh. Jadi nanti kita bisa menemukan apa ya kira-kira kelebihan ini sudah saya lakukan. Ini kan suatu apa? Oh ternyata saya itu kalau ngajar caranya enak ya kan gitu kan. Tahunya kan dari video dan sebagainya kan ya. Lain kan masuk harus carinya ya cari apa kalau hanya cari kekurangan saja kan tidak. Gitu. Dan apakah sudah sesuai? Oh ternyata saya merencanakan adanya S-breaking tapi ternyata tidak sana itu karena saya gak cukup waktu jadi 20 berapa menit dan sebagainya. Oke, terima kasih ya saudara sudah sama-sama belajar. Semoga kegiatan kita mulai dari pra terus observasi di kelas dan